Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Ma, mohon dilanjutkan. Iya bagaimana Mas, cara silakan. kita bisa mengenali bahwa Al-Quran itu bisa menjadikan obat untuk kita. Apakah yang menjadi obat hanya Al-Fatihah? Tidak. Semua ayat-ayat Al-Quran merupakan obat buat kita. Masya Allah. Sekian banyak, termasuk muawizatain. Yang namanya kulhu, palak, anas, itu kan trikul. Itu obat. Contoh, kalau seandainya kita mau tidur, kita berwudu, langsung baca Fatihah, kulhu, palak, binas, bolak-balik. Maka orang tadi terjaga di segala penyakit yang datang. Karena mereka dijagain oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tuh. Terus apa lagi? Punten. Kalau kita punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak, bengal galauan bulu. Diperbanyak oleh kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Pokok pangkal Al-Quran isinya terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Makanya dibaca dengan baik, dengan khusyuk mohon kepada Allah. Ini bisa meruqyah orang yang kurang sehat. Baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Apalagi yang rohani. Kan penyakit hati. Ya. Kemudian juga benci, iri sama orang, pelit, koret, kedekut, kemudian juga sombong, merasa gue hebat. Ini penyakit-penyakit hati. Bisa disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Punten. Barangkali di antara Anda ada yang bilang, saya udah berkali-kali baca, kok nggak juga tokcer, nggak juga dikabul, nggak juga sembuh. Punten. Boleh jadi hati Anda kurang yakin. Boleh jadi baca aja kurang tartil. Bukankah Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, baca Quran itu yang tartil. Kalau kita yakin di hati dengan bacaan-bacaan Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit, insya Allah dikabul, tapi yakinkan di hati. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indadh-dhonni abdi wa ana ma'wina yadkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka berdoa yakin di hatinya akan dikabul, pasti dikabul. 2. Kalau ada orang berdoa tapi ragu-ragu dikabul enggak, Allah pun ragu-ragu memberikannya. Kalau ada orang berdoa, kayaknya doa saya enggak bakal dikabul. Yakinkan doa saya akan dikabul oleh Allah, pasti Allah mengabulkannya dengan 2 syarat. Mana syaratnya bagi orang yang berdoa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku kabulkan doa permintaan orang yang berdoa kepadaku. Dikabulkan dengan 2 syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, hindarkan yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Makanya kalau kita udah ngedoain, belum juga disembuhkan, bertanya dengan diri kita, sudahkah syaratnya terpenuhi atau belum? Atau boleh jadi belum saatnya sembuh. Atau boleh jadi memang obatnya makanya ibu maaf, dalam rangka kita berobat ini, yakinkan ini obat, pasti obat orang ini. Kenapa? Saya ambil contoh. Orang punya penyakit yang sama, Jahra, Mamah, Bedu. Iya. Pergilah ke dokter yang sama. Apakah semuanya bareng? Bervariasi hasilnya. Variasi. Yang ini langsung sembuh, yang ini masih setengah sembuh, yang ini nggak sama sekali sembuh. Ya Allah. Masya Allah. Benar? Iya. Kenyataan kan? Iya betul Pak. Keyakinan hati. Ya. Kita kalau berobat ke dokter, yakin dengan dokter ini kita sembuh, insya Allah disembuhkan. Kalau kita yakin dengan bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kita sembuh, insya Allah Allah pun akan menyembuhkan kita. Makanya mantapkan iman kita kepada Allah, niscaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Berarti artinya nih baiknya jika kita merasa badan, hati atau terutama fisik ya Pak, kurang enak badan nih. Apakah kita lebih baik minum obat-obatan yang ada dari dokter atau yang dijual di warung, atau kita menggunakan Al-Quran dulu sebagai obat? Oke. Bedu, coba lihat di dalam Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian,
Zikir kepada Allah, hati kalian pasti akan tenang dan tentram. Kata Bedu, kalau kita merasa tidak enak badan, kan kita punya ukuran. Nggak enaknya kayak apa? Iya. Apa langsung beli obat ke warung atau baca Quran? Kalau mama, langsung kita berzikir membaca ayat yang kita hafal sekaligus beli obat warung. Kalau mama nggak pakai obat warung, bikin teh panas, teh kental panas digulain 1 cangkir nih 2 sendok makan. Masya Allah. Sebelumnya Gula. mama zikir dulu dan Ya baca minimal Fatihah, karena Fatihah di luar kepala kita. Iya, iya. Fatihah, kulhu, palak dibaca, yakinkan saya pasti sembuh. Kita kan punya ukuran. Ya. Kalau masih tidak enak juga badan, yang lonjor lah bareng setengah jam, jangan 2 hari. Ya, ya. Jangan kelamaan. 2 hari. Gitu. Ya, oke. Tapi tetap artinya kita memprioritaskan pengobatan dengan Al-Quran terlebih dahulu ya, Mas. Ya betul, karena Rasul mengatakan semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Makanya ibu jangan GR. Kalau ada orang bilang, aduh ibu awet muda langsung hidungnya megar, salah kale. Dari jidat Anda saya tahu berapa usia Anda. Oh, luar Nah, biasa. iyalah, karena yang namanya kodok ketentuan kehidupan tadi, waktu kita dalam rahim seorang ibu ditulis di 3 tempat. Ada yang mengatakan ditulisnya di dahi kita. Ada yang mengatakan di dada kita. Ada yang mengatakan di telapak kita. Dari dahi kelihatan orang ini sehat, orang ini bagaimana, di dada kelihatan. Kalau orang sehat kan begini. Orang pengekan merungkut gitu kan. Ini dadaku, mana dadamu, kelihatan kan? Iya, betul. Kelihatan ya benar. Yang ketiga ulama mengatakan ada di telapak kaki, di telapak tangan. Tangan. Ya. Baiklah, Masya Allah ya Maya. Berarti misalnya pun kita minum obat-obatan medis dari dokter, obat-obatan herbal kah, atau mungkin kita racik sendiri, tapi kalau kita sertakan ayat-ayat Quran di dalamnya, Lebih itu cepat sembuh. lebih cepat sembuh. Masya Allah. Jadi Karena kan harus Allah yang mau melibatkan. menyembuhkan ya, Mas. Betul. Pada Allah dasarnya Maha Allah yang menyembuhkan ya, Mas. Betul. Obat itu sebagai perantara, Wasilah. 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 Wah, Masya Allah. Ibu-ibu, di sini ada yang sakit? Enggak. Tapi ada yang mau nanya kan pasti sama mama ya? Nah, banyak nih. Ma. Ibu-ibu di sini gak ada yang sakit. Cuma ibu-ibu ini sedang mengalami penyakit yang tidak ada obatnya. Apa tuh? Tadi Papa bilang. Oh, tua. Loh, aku gak ngomong loh ya. Ya. Semua pasti mengalami tua, Pasti. tidak masalah. Alhamdulillah walaupun sudah tua masih sehat. Iya. Karena semua orang akan tua pada waktunya. Ya Bu ya? Mah, boleh ya Maya, ibu-ibu ini nanti nanya sama mama? Mangga. Oke, tapi tunggu dulu ya Bu ya. Setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.